orang yang mau jadi TKI ke Saudi Arabia, entah jadi ART, entah jadi supir, emang enak di Indonesia guys, dikasih uang 10 juta rupiah. Tapi harus pikir dua kali guys, biarpun dapat uang 10 juta rupiah, di Saudinya itu wah parah pokoknya. Silakan lihat videonya guys kalau pengen tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas guys. Tuh guys, di Saudi itu supir ini kerjanya guys. Supir itu semua dikerjakan, dari mulai nyapu, nyuci mobil, buang sampah, semuanya dikerjakan guys kalau supir di Saudi itu. Jadi yang namanya supir itu kerjanya bukan nyupir saja, semua itu dikerjakan. Makanya itu jangan dikira enak kerja di Saudi Arabia itu guys, semua dikerjakan. Kan kelihatannya katanya orang kerja di Saudi Arabia itu katanya itu enak, katanya itu ada yang ngomong katanya di Saudi Arabia mah katanya itu kalau kerja itu bisa naik haji katanya itu. Itu mah dulu guys, kalau sekarang mah itu kerja di Saudi Arabia itu belum tentu bisa naik haji, dikarenakan pertama bayarnya paling murah 10.000 real, seperti itu guys. Jadi nggak seperti dulu. Kalau dulu kan zamannya saya di Mekah itu, kita mau menunaikan ibadah haji tinggal namanya haji ngoboy. Haji ngoboy itu artinya kita rombongan sama teman-teman mukimin yang kerja di Mekah, ada berapa orang, entah 10 orang, entah 20 orang, masing-masing bawa ini guys, ada yang bawa tenda, ada yang bawa tambang, ada yang bawa tikar, pokoknya masing-masing bawa perlengkapan haji guys. Kalau zaman dulu masih bisa, terus nggak ada tasrih itu izin. Kalau zaman sekarang guys, masalah hajian itu susah. Pertama harus ada tasrih, kedua biayanya hajian paling murah 10.000 real guys. Dari mana kita punya uang 10.000 real? Ya mungkin kalau kita bener-bener mau niat ibadah haji, mungkin bisa ngumpulin sedikit-sedikit gitu, tiap bulan ngumpulin umpama 500 real, berarti setahun 6.000. Ya insya Allah bisa kalau kita niat mah. Tapi kan kebanyakan orang pergi ke luar negeri, kebanyakan orang ini guys, orang butuh ini biaya, apalagi punya anak sekolah. Gimana bisa ngumpulin satu bulan 500 real untuk biaya entar menunaikan ibadah haji? Sedangkan zaman sekarang itu orang kerja supir atau pembantu itu nggak seperti dulu guys. Kalau dulu kan kafil itu majikan perumahan guys. Kalau sekarang majikannya itu ini syarika itu seperti engine gitu guys. Kalau seperti di Taiwan itu engine gitu. Jadi orang Saudi itu ngambil supir atau pembantu itu 2 bulan kontraknya guys. 2 bulan itu orang Saudi bayar 4.500 real sebulan itu. Tapi pembantu kadang-kadang cuma dikasih, ada yang 1.200, ada yang 1.300, paling besar itu pembantu dikasih 1.500 guys. Makanya kalau orang baru mau berangkat ke Saudi Arabia jadi ART atau supir, harus pikir 2 kali. Ya emang kita berangkatnya enak guys, gratis, malah dikasih uang 10 juta di Indonesianya itu. Tapi di sininya ini, di Saudinya ini, kita kerja 2 bulan ganti majikan, 2 bulan ganti majikan. Jadi jarang orang Saudi yang ngambil sekalian setahun, itu jarang guys. Paling 2 bulan, nanti saya pulang ke, umpama saya kerja di engine, kerja lewat engine ini, saya pulang ke engine. Selama saya nunggu di engine, nggak dikasih makan guys, makan sendiri.
Terus umpama kita nganggur sehari, 2 hari sampai seminggu, bahkan sialnya 1 bulan, ya nggak dapat gaji guys, nggak dapat gaji. Makanya zaman sekarang itu kalau mau berangkat ke Saudi Arabia itu harus pikir matang-matang guys. Dikarenakan kalau kita minta pulang, itu engine itu minta ganti rugi 12.000 real guys. Coba bayangkan, uang dari mana 12.000 real? Sedangkan apa namanya itu, kita gaji kebanyakan itu orang baru cuma 1.200 real guys 1 bulan itu kotor. Kalau perempuan mungkin kalau majikannya baik, softtek dikasih, odol dikasih, sabun dikasih, barangkali sabun cuci dikasih, insya Allah gaji bisa utuh. Tapi kalau majikannya pelit, nggak ngasih sabun, nggak ngasih softtek, nggak ngasih alat-alat mandi, otomatis kan uang itu apa namanya harus kecoceng itu keambil untuk belanja keperluan kita. Kan akhirnya gaji itu kan celong itu apa ya bahasa Indonesianya, keambil pokoknya lah gajinya itu. Jadi kan nggak utuh 1.200, jadi kan kecil banget guys kerja di Saudi sekarang itu. Jadi makanya itu banyak ya ini guys, soalnya banyak yang nge-DM ke saya itu di Facebook, di YouTube saya kan ada ini guys, ada nomor HP di deskripsi itu. Jadi banyak yang WA pada pengen ke Arab, disangkanya enak mungkin kerja di Arab. Ya kalau saya orang udah lama di sini ya alhamdulillah enak, gaji besar. Majikan juga saya mah perumahan, bukan engine, majikan saya mah perumahan. Soalnya saya di sini udah lama guys. Zaman dulu saya ke sini itu waktu masih perumahan. Jadi saya mah kerja nggak kerja tetap digaji. Malahan kemarin waktu corona saya 2 tahun guys nggak kerja, alhamdulillah digaji. Bahkan saya pernah operasi perut guys, dioperasi saya itu kata dokter itu 120 hari jangan kerja. Alhamdulillah nggak kerja juga digaji guys. Alhamdulillah majikan saya baik, alhamdulillah. Makanya untuk teman-teman yang nge-DM ke saya, ini saya jawab lewat YouTube. Soalnya kalau saya ngebalas satu persatu kan apa namanya itu ya waktunya. Jadi seperti itu guys. Jadi emang kita mau berangkat ke Saudi, di Indonesia-nya enak, dapat uang 10 juta. Ada yang kurang dari 10 juta. Tapi kemarin orang yang nge-DM saya katanya itu dikasih uang 10 juta sama yang di Indonesia itu. Berangkat terus dapat di Riyadh. Jadi dia kuncinya di Riyadh. Kata dia itu kerjanya itu 2 bulan ganti majikan, 2 bulan ganti majikan, 2 bulan ganti majikan. Jadi tidak pernah menetap guys. Nanti kalau nunggu di asrama itu di engine kadang-kadang sampai 1 minggu nggak dikasih makan sendiri. Yang ambil uang gajian terpaksa. Makanya kasihan, malah dia tuh berontak mau kabur. Saya bilang jangan kabur. Nanti kalau kamu kabur, kalau pulang itu ditarhilnya kena. Tarhil itu penjara guys. Tarhil itu bahasa Arabnya tarhil, kalau bahasa Indonesianya penjara. Itu kena karena sekarang udah sistem sidik jari. Jadi orang kabur itu pasti kena. Makanya kamu harus bertahan, habisin kontrak, udah pulang. Sekarang dia udah setahun guys, boro-boro bisa umroh, apalagi hajian. Orang tiap 2 bulan ganti majikan, 2 bulan ganti majikan. Makanya zaman sekarang itu orang kerja di Saudi Arabia nggak bisa ditentukan bisa menunaikan ibadah haji. Orang kerja aja pindah-pindah, itu orang yang jadi TKI sekarang maksud saya guys. Kalau orang lama seperti saya ya enggak, tergantung niat saya pengen hajian ya. Kalau saya punya uang ya bisa hajian. Kalau umroh mah sama bebas, tiap waktu niat umroh ya bisa berangkat ke Mekah seperti itu. Kalau orang yang kafil itu majikan guys, yang majikannya engine kan susah, kerja di Riyadh terus mau umroh ya. Kalau perempuan boro-boro bisa berangkat, laki-laki juga kalau nggak di sini mah kan susah. Soalnya majikan yang saya kerjain itu juga bukan majikan saya. Seperti itu guys. Ya sekali lagi untuk orang-orang yang pengen ke Saudi, yang nge-DM ke saya terutama itu harus pikir 2 kali. Masih mending ke negara yang lain saja, jangan ke Saudi. Orang terutama untuk perempuan ini, kalau pengen umroh susah banget sekarang mah. Orang sekarang kebanyakan kerja dapat di Riyadh. Riyadh sama Mekah kan jauh, 1.500 kilo. Sedangkan apa namanya itu, kita pengen umroh, majikan ngizinin tapi nggak ada yang nganter, kan takut juga.
takut juga, terkecuali ada rombongan mungkin ya barangkali bisa, tapi kan jarang majikan yang ngasih umroh, dikarenakan orang sini juga perhitungan nggak mau rugi, dikarenakan apa, tiap bulan itu orang Saudi ngasih uang, tiap bulan kalau ngambil asisten rumah tangga ngasih uang 9.000 itu untuk 2 bulan. Makanya orang Saudi itu kalau dapat pembantu nggak bisa masak, orangnya males, itu marah besar orang sini, dikarenakan dia bayarnya besar, tiap bulan 4.500. Yang jadi serba salah pembantu dapat gaji sedikit, tapi semua pekerjaan harus semua dikerjakan, seperti masak, bersih-bersih. Kadang-kadang kalau punya anak kecil, ngasuh anak kecil, kalau punya orang tua ngurusin orang jompo, pokoknya berat sekarang guys orang kerja di Saudi itu untuk asisten rumah tangga. Jadi nggak seperti di Taiwan, kan ada bagian-bagiannya. Di Saudi diborong semua guys, dikarenakan ya seperti itu, orang sini bayarnya gede, 4.500 ke engine, sedangkan pembantu nerima paling 1.200, paling besar 1.500. Makanya saya melihatnya kasihan itu ya. Mudah-mudahan saya semua bisa mendoakan semoga teman-teman yang di Riyadh terutama itu yang pada nge-DM sama saya itu, dia bilang apa namanya itu menyesal atau gimana, jangan disesali pokoknya itu, soalnya ya emang menyesal datangnya belakangan. Ya kenapa kamu dulu waktu di Indonesia nggak pikir-pikir, kamu kan ngomongnya katanya itu dikasih uang 10 juta itu. Ini yang ngomong sama saya orang ini, orang apa namanya itu, orang Cianjur, orang Medan, sama orang ini, orang Kendal ini, yang ngomong dikasih uang 10.000 dikarenakan di Indonesia waktu itu butuh. Jadi terpaksa saya berangkat ke Saudi. Ya udah sekarang jangan disesali, yang penting apa namanya situ semangat, habisin kontrak, udah kalau kontrak habis sudah pulang aja. Ya saya cuma bisa mendoakan semoga semua temanku dan semua aku dimanapun berada semoga selalu dilindungi oleh Subhanahu wa taala, disehatkan rahmatnya, dipanjangkan umurnya, dan semoga dilancarkan pekerjaan dan rezekinya, dan semoga rezekinya semakin berkah, semakin lancar, semakin banyak, dan semoga berkah dan barokah. Yang terakhir, semoga bisa menunaikan ibadah haji dan umroh, karena kalau kita niatnya yakin, insya Allah bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir video saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila video saya kurang berkenan dan kurang sopan, banyak kata yang salah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.